Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia dihadapkan dengan masalah krisis terhadap moral dan etika. Salah satu contoh kasusnya adalah bullying. Bullying terjadi karena kurangnya etika dan moral seseorang dalam berperilaku. Bullying bukan hanya mengkhawatirkan, tetapi juga mencerminkan krisis moral terhadap generasi muda saat ini. Hal ini dapat kita kaitkan dengan bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara kekayaan fisik yang kita miliki dengan kekayaan non-fisik yang kita miliki. Ini kita sebagai generasi muda sudah memiliki berbagai akses untuk menggunakan beragam bentuk harta keras seperti gadget, uang digital, kendaraan, dan masih banyak lagi. Namun, kita juga harus mengetahui bahwa penggunaannya harus disesuaikan atau diseimbangkan dengan harta lunak yang kita miliki seperti akhlak, empati, kebijaksanaan, dan masih banyak lagi. Walaupun di keseharian kita banyak menemukan kasus di mana orang yang sudah cukup dengan harta fisiknya, namun tidak cukup dalam hal non-fisiknya, seperti moral, kebijaksanaan, empati, dan akhlaknya. Inilah yang menjadi konsentrasi utama bagi masyarakat khususnya generasi muda agar bukan hanya menjaga kekayaan fisik saja, namun juga kekayaan non-fisik yang harus kita jaga. Karena kita tidak bisa menjalankan hal tersebut secara satu persatu, tapi kita harus menjalankannya secara bersamaan. Dan yang terpenting, kita sudah mengumpulkan beberapa tanggapan terhadap generasi muda saat ini akan fenomena tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan mereka? Dan yuk, mari kita sama-sama menjaga keseimbangan antara kekayaan fisik yang kita miliki dengan kekayaan non-fisik yang kita miliki. Saya kakak dihadapkan sama dua pilihan. Kakak lebih ngedahuluin yang mana sih? Harta non fisik ya, akhlak, etika, cara berkomunikasi itu yang baik dan benar, atau harta fisik kakak misalnya, waduh banyak duit. Kalau aku sih lebih utamainnya ilmu ya, karena kita tuh sebenarnya kalau tanpa ilmu kita nyari uang itu sebenarnya nggak didasari dengan ilmu, itu sebenarnya sia-sia sih menurut aku gitu. Jadi kita harus seimbang sebenarnya, uang sama ilmu tuh harus seimbang lah intinya. Oke, jadi jalan ya. Jalan, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti orang-orang uangnya banyak nih dari mana, ilmunya dari mana gitu. Jadi kayak harus ada ilmu lah intinya. Bagaimana sih pendapat Anda tentang orang yang kaya secara harta fisik tetapi tidak dengan akhlaknya atau moralnya? Atau kayak kita kaya secara fisik, secara kayak kita punya rumah atau kita punya uang banyak tapi akhlaknya itu gak ada, kayak dia sombong atau gimana-gimana tuh? Pertanyaannya bagus ya, tapi mungkin banyak di sekitar kita ya, mungkin kayak saudara-saudara kita, tetangga kita yang kalau kita lihat nih, wah ini orang kaya nih, tajir nih, tapi kelakuannya kayak gak ada adabnya gitu kan, kayak Ya, kalau pengen hajar aja istilahnya. Mungkin kayak gak usah mengharapkan sesuatu dari mereka, kayak mungkin sebaiknya ya kalau dari saya itu, menurut pendapat saya tentang orang yang nggak ada akhlak itu harus dikasih banyak-banyak pelajaran ya. Mungkin bukan dengan cara doa yang jelek-jelek ya, tapi dengan kita mungkin kalau misalkan mereka sedang kesusahan, bisa kita bantu mereka pelan-pelan. Oke, jangan membalas mereka kejahatan dengan jangan membalas kejahatan mereka, jangan jahat juga, tapi kita harus juga baik juga. Iya, balasnya dengan baik. kita bakal tetap baik sama dia walaupun dia itu kita ya. Iya, betul sekali. Terus kalau menurut kakaknya nih sebenarnya definisi dari kaya itu apa sih? Kalau menurut saya kaya itu yang dia tuh punya dia tuh pinter gitu. Dia punya ilmu yang banyak gitu di otaknya. Jadi bukan tentang segala harta ya. Soalnya harta itu kan bisa datang kapan aja kan. Betul. Nah, kalau ilmu itu tuh susah banget dapatnya. Jadi kita harus punya banyak pengalaman biar dapat ilmu itu sendiri. Kan biasanya kalau sekarang tuh lebih mentingin harta fisik, aset, HP, iPhone, rumah banyak. Gengsi ya? Iya. Gimana sih kalau menurut kakak ya cara menyeimbangkannya itu gimana terkait harta fisik dan non fisik? Harta non fisik nih kayak misalnya kakak berilmu ya, pintar, bermoral, punya etika. Nah, Oke, menurut saya sih sebenarnya simpel ya. Kalau misalkan emang kita punya moral dengan baik, pasti kita bisa menggunakan harta fisik kita
kayak punya iPhone, apa tadi tuh, mobil mewah itu dengan bijak. Karena banyak kan di luar sana yang bahkan dicap Starboy, bahkan ada kasus terbaru tuh yang Porsche. Iya, Tahu nggak? Yang dia cuma foto tuh. Itu pasti dia nggak punya moral, makanya dia makainya nggak bijak. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita seimbang, pasti kita ya kayak pengusaha yang sukses aja, dia bisa nge-influence dengan baik. Iya. Kurang lebih seperti itu. Lihat nih, ada informasi penting yang harus kalian tahu. Kita semua pasti tahu kan kalau kita tuh sering banget ngejar-ngejar hal materi tapi ngelupain yang lain. Contohnya kayak saldo rekening, gadget terbaru, dan lain sebagainya. Padahal masih ada moral dan etika yang harus kita jaga. Cuma nggak sih punya followers banyak tapi attitude minus? Nah ini nih yang jadi tantangan bagi generasi muda untuk dapat menyeimbangkan kehidupannya antara kekayaan fisiknya dan juga kekayaan non-fisiknya. Gimana? Udah siap untuk mengupgrade hidup agar lebih baik? Siap!